Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Setelah beberapa video gue yang lalu, gue udah membahas tentang Amerika, dan di video kali ini gue membahas Amerika lagi nih guys. Yaitu lebih tepatnya Amerika berkeinginan merebut Selat Panama. Kenapa seperti itu? Di sini gue akan bahas. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu nih tipis-tipis sejarah terciptanya Selat Panama. Pada tahun 1800, Prancis berambisi menciptakan Selat Panama. Setelah sebelumnya mereka itu berhasil membangun terusan atau selat di Mesir sana. Jadi Prancis ini udah ngerasa pede, gengs. Udah ngerasa pede karena dia berhasil nih membangun selat di Mesir sana. Makanya mereka ingin ngebangun nih selat baru lagi di Panama. Nah, kenapa mereka ingin membangun Selat Panama? Karena ini untuk jalur perdagangan nih, gengs. Agar lebih cepat. Jadi Selat Panama ini terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Nah, kalau misalkan membuat jalur baru nih di tengah-tengahnya, yaitu di Pulau Panama atau negara Panama lah sekarang, itu kan melewati dua samudra itu jadi lebih cepat, gengs. Yang harusnya belasan jam jadi 4 jam doang. Pada saat itu Prancis menggunakan tentara dan juga menggunakan alat-alat canggih pada masanya dan menggunakan dinamit pastinya. Mereka menghancurkan bebatuan dan juga menghancurkan pepohonan besar nih untuk membuat jalur atau Selat Panama ini. Tetapi karena penyakit dan juga karena kurangnya pendanaan dari negara, mereka nggak berhasil menyelesaikan Selat Panama ini, gengs. Sampai pada tahun 1913 proyek ini kan mangkrak tuh. Akhirnya proyek ini diteruskan oleh Amerika Serikat nih, gengs. Karena Amerika merasa bisa mengakali gitu kan, mengakali kendala-kendala yang diperoleh oleh Perancis. Kayak misalkan malaria. Karena kan pada saat itu kendalanya penyakit malaria, gengs. Penyakit malaria disebabkan oleh tempatnya kan yang dekat hutan tuh. Dekat hutan dan banyak pepohonan gede lah kayak gitu. Di samping itu mereka pun menemukan kendala yang kedua nih, yaitu bebatuan keras, plus mereka nggak punya dana untuk melanjutkannya. Nah, ini 3 kendala ini Amerika punya semua nih. Mereka udah punya penangkal malaria, terus juga mereka punya dana, dan mereka pun punya alat-alat yang lebih canggih pastinya dari Perancis pada saat itu. Akhirnya mereka pun melanjutkan proyek ini yang mangkrak, dan akhirnya selesai nih, gengs. Dan pada saat itu Amerika sebenarnya 50-50, geng, antara nerusin apa enggak nih, karena mereka pun setahun setelah meneruskan proyek ini mereka terlibat di PD1 nih, gengs. Karena kan mereka nerusin proyek Panama ini pada tahun 1913, kemudian pada tahun 1914-nya dimulailah PD1 nih. PD1 itu apa? PD1 adalah tentang peristiwa penghilangan nyawa Pangeran Franz Ferdinand, yaitu Pangeran Austria-Hungaria, yang dihabis oleh pihak Rusia pastinya. Dan di sini menimbulkan efek domino nih, geng. Jadi sekutunya Rusia juga pada marah ke Jerman. Begitupun Jerman nih. Jerman yang ngerasa pangerannya itu dihabisi gitu kan, ya marah juga pastinya lah kepada pihak-pihak terkait, kayak pihak Rusia ini, geng. Dan di sini Ottoman nih, ada Kekaisaran Ottoman di Turki sana, mereka nggak terima juga lah. Kenapa? Karena sekutunya sakiti gitu kan. Siapa sekutunya? Itu Jerman. Jadi karena efek domino ini mereka akhirnya bersepakat, ya udahlah, pede aja lah. Pede melakukan pertempuran, maksud gue, geng. Perang dunia ya, yang disebut dengan Perang Dunia I. Dan pada saat itu Amerika juga pastinya terjun lah, karena kan sekutunya ikut dalam pertempuran ini juga, yaitu Perancis dan juga Inggris. Bahkan Rusia pada saat itu berteman dekat dan berkolaborasi atau bersekutu juga lah dengan pihak Perancis kayak gitu, geng. Makanya di sini pecahlah nih PD1. Sampai 4 tahun berikutnya, itu pada tahun 1918, Jerman kalah. Rusia mundur dan sekutu pun memenangkan peperangan tersebut. Dan pada saat itu Jerman menerima hukuman yang berat, yaitu hukuman mengganti rugi perang nih, geng. Mengganti rugi dana negara-negara yang dirugikan lah. Nah, pastinya negara sekutu dan juga negara Rusia lah. Sebanyak 7 ton emas harus Jerman bayarkan ke mereka.
Dan Jerman pun harus menandatangani perjanjian Versailles. Yaitu poin-poinnya diantaranya adalah Jerman harus membatasi pasukannya sebanyak 50.000, nggak lebih. Yang kedua adalah Jerman dilarang membuat atau memperbanyak U-boat. U-boat merupakan kapal perang andalan Jerman, yaitu kapal selam kecil tetapi mematikan. Lanjut ke pembahasan tadi, akhirnya Selat Panama pun selesai dibangun oleh Amerika Serikat. Dan pada saat itu Selat Panama adalah proyek besar dan juga proyek yang sangat susah yang bisa ditaklukkan oleh Amerika menurut klaim mereka. Jadi nggak ada tuh proyek di dunia lah yang lebih susah dan lebih berat lah dibandingkan proyek membuat Selat Panama itu, gengs. Dan sistem dari Selat Panama sendiri adalah daratan nih, geng. Daratan dibelah, habis itu dikasih air, tuh air laut. Air laut dari mana? Dari Samudra Pasifik dan juga Atlantik pastinya. Dan jika ada kapal yang melintasi itu, jadi misalkan ini negara Panama nih, geng. Ibaratnya ini Pulau Panama atau negara Panama, kan dibelah tuh tengahnya tuh. Nah, misalkan ada kapal yang berlayar ke situ nih, tinggal di pompa airnya nih, gengs. Airnya dinaikin lah ketinggiannya, habis itu kan mereka bisa naik ke sini nih. Nah, mereka nggak jalan lurus gini, nggak, gengs. Mereka jadi didorong sama air tuh, dikeatasin, kalau masuk. Jadi mereka melewati lagi nih gerbang kedua, ketiga kayak gitulah. Terus didorong lagi ke atas sampai melewati samudra yang mereka tuju. Jadi misalkan mereka dari Atlantik ke Pasifik nih, kayak gitu. Begitupun sebaliknya, misalkan dari Pasifik ke Atlantik pun sama. Didorong oleh air-air yang ada di situ, geng. Yang ada di tiap gerbang-gerbangnya. Jadi nggak lurus kayak gini jalan, nggak. Gue dulu ngebayanginnya kayak gitu. Dan pasti di antara kalian juga sama. Dan pada saat itu Selat Panama diberikan secara penuh nih oleh pemerintah Panama sendiri. Jadi mereka yang lola lah. Pokoknya pemerintah Panama yang ngurus lah kayak gitu, geng. Tentang administrasi segala macem. Tapi tetaplah pastinya mereka dapat income juga dari sini. Cuma kan nggak dipublish. Dan beberapa minggu yang lalu Amerika pun ingin menguasai kembali nih, geng, Selat Panama. Karena mereka mikir dan mereka merasa Selat Panama adalah selat atau jalur yang sangat penting, geng, bagi Amerika dan juga perdagangan global. Apalagi mereka sedang terlibat konflik nih, geng, dengan pihak China pastinya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena mereka kan udah banyak problem, geng. Dulu mereka melarang OS bagi produk HP Cina. Nah, sekarang mereka melarang aplikasi Cina ini, geng, yang lagi tenar. Gue juga kemarin udah bahas kayak di samping ini videonya. Jadi ini udah jelas lah. Ini adalah sinyal-sinyal dari Amerika bahwa dia ingin memiliki Panama sepenuhnya nih, geng. Dan karena dia pun ingin mengontrol nih semua pesaing-pesaingnya lah. Apalagi seperti yang kita tahu, Cina itu kan bisnis atau perdagangannya udah kemana-mana, ya. Jadi kalau misalkan lu ke Afrika nih, ada aja di situ orang Cina, ya. Ya pasti mereka profesinya sebagai pedagang lah. Dan ini pun merupakan sinyal kuat Amerika mungkin, ya, geng, mungkin menantang pesaingnya yaitu Cina pertempuran, ya, geng. Tapi secara ekonomi dulu. Mungkin nantinya bisa jadi ya nggak pertempuran secara pasukan lah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai lah. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.